Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juryati dari kelas C. Baiklah, sini saya akan membacakan materi yaitu dampak konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan pada tahun 2016 sampai 2019. Penelitian ini menganalisa dampak dari konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan selama periode 2016 sampai 2019 menggunakan tingkat analisis negara dengan menerapkan regional security complex teori yang dikemukakan oleh Barry Bourgeon dan Ole Wetter. Regional security complex theory menganalisa interaksi antar negara yang berperan sebagai unit dan saling terkoneksi satu dengan yang lain dalam satu kawasan sebagai sistemnya. Berdasarkan regional computer theory, interaksi antara negara ini di kawasan dibagi menjadi dua, yaitu enmity dan amity. Enmity adalah pola interaksi antar negara di kawasan yang bersifat konstitutif atau permusuhan. Sedangkan amity adalah para interaksi antar negara di kawasan yang bersifat kooperatif. Jika dalam kondisi amity, maka akan tercipta negara di kawasan yang bersifat keterkaitan keamanan nasional antar negara dapat memulihkan kondisi keamanan bersama di dalam kawasan. Sedangkan dalam kondisi amity, kompleks keamanan akan membawa dampak negatif karena hubungan antar kondisi amity kompleks keamanan saling bermusuhan. Kondisi amity menyebabkan invasi akan selalu berjalan negatif dan berpotensi memicu terjadinya perlombaan senjata. Kondisi amity muncul karena dipengaruhi oleh faktor sejarah yang kental. Untuk memudahkan identitas kompletasi keamanan kawasan, ada 4 unsur esensi dan menentukan pola amity dan enmity yang ditetapkan oleh Bourgeon, yaitu yang pertama boundary, yaitu unsur apa saja yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lain. Yang kedua, interaksi di dalam struktur anarki. Yang ketiga, polaritas, yaitu mencakup distribusi power dan konfigurasinya di kawasan. Yang keempat, konstruksi sosial menjelaskan kecenderungan pola enmity atau amity. Konflik Kashmir telah meluas pada kepentingan lain yang lebih besar seperti terorisme dan nuklir. Meningkatnya interaksi konflik Kashmir disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor agama, politik, keamanan, dan geopolitik. Sejak terjadi pada tahun 1947, setidaknya telah terjadi 3 kali perang besar dan kerusuhan lain yang berskala kecil. Tidak hanya korban jiwa, tetapi kerugian materi juga dirasakan oleh masyarakat Kashmir. Pada tahun 1965, akhirnya disepakati pembagian wilayah oleh masyarakat Kashmir. Kashmir dengan India mendapatkan 45% di bagian tenggara dari timur, yaitu wilayah Jammu dan Kashmir. Sedangkan Pakistan mendapatkan 30% di bagian utara dan barat, yaitu wilayah Azad Kashmir. Baltistan dan Gilgit serta Cina mendapatkan 20% wilayah Kashmir di timur laut, yaitu wilayah Asia Cina. Aksi saling serang antara India dan Pakistan pada tahun 2016 berasal dari pemburuan terhadap
memimpin kelompok militan Hizbul Muhajir. Burhan Wani pada 8 Juli 2016, sebelum dilakukan serangan belasan terhadap India, terjadi demonstrasi berskala besar beberapa hari yang memprotes dan mengancam tindakan tidak manusiawi. Menurut Pers India, penembakan terhadap Burhan Wani adalah tindakan yang tepat untuk menghentikan pemberontakan dari masyarakat Kashmir. Menurut Osman, sejak insiden pembunuhan terhadap Burhan Wani terjadi peningkatan inisiasi gerakan, demonstrasi, dan kerusuhan. Bahkan pada 18 September 2016 terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok militer Pakistan dengan menyerang pangkalan militer India. Pada tahun 2019, aksi saling serang antara India dan Pakistan kembali terjadi. Intensi aksi saling serang jauh lebih tinggi dan berbahaya karena penggunaan kebijakan ofensif di antara kedua negara. Aksi saling serang bermula dari insiden yang terjadi di Pulwama pada 14 Februari 2019. Seorang pembunuh bunuh diri menabrak mobil yang berisi 300 kg bahan peledak di tengah konvoi pasukan polisi. Cadangan Instansi Sentral India Islam 2019. Akibat insiden tersebut, setidaknya 44 personil tewas dan 70 orang terluka. India menuduh Pakistan sebagai pelaku serangan bom bunuh diri tersebut. Akan tetapi melalui sebuah tayangan video, kelompok militan Jaish-e-Mohammed mengklaim sebagai pelaku serangan tersebut. Menanggapi hal tersebut, India menembaki dan menjatuhkan 100 kg bom di kantor kelompok Ajam atau Impeni 2019. India menggunakan 12 jet Bargi 2000 untuk melakukan serangan balas dendam tersebut. Menteri Luar Negeri India mengakui bahwa India melakukan serangan dan berhasil membunuh sejumlah besar militer JAM termasuk komandan, pelatih dan pasukan yang dilatih untuk bom bunuh diri atau Hidayah. Pada tanggal 20 Februari 2019, Pakistan membalas dengan melakukan serangan udara dan penembakan jatuh 2 jet tempur India atau Islam 2019. Pada bulan Agustus 2019, India mengumumkan pencabutan pasal 370 yang memberi hak otonomi khusus pada Kashmir. Hal ini merupakan berkelanjutan dari aksi saling serang pada 14 Februari 2019 lalu. Selain itu, India bertujuan untuk mengintegrasi wilayah Kashmir dengan India. Berdasarkan pasal 370, Kashmir memiliki konstitusi yang independen, berbendera terpisah dan membuat undang-undang sendiri, kecuali untuk hubungan luar negeri. Dengan pencabutan pasal 370, maka Kashmir harus mentaati dan mematuhi segala bentuk undang-undang India. India mencabut segala akses komunikasi dan penerangan selama beberapa hari di wilayah Kashmir untuk menghindari terjadinya protes dan kerusuhan. Apabila komunikasi terputus, maka tidak akan mengetahui dan meliputi yang terjadi di Kashmir. Baiklah, itulah materi singkat dari saya tentang dampak konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan pada tahun 2016 sampai 2019. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.